Di lubang yang dalam, kabut iblis bergegas ke atas, dan pria berjubah hijau hanya bisa melihat beberapa petunjuk. Tetapi bahkan jika dia terlihat samar, ada juga siluet besar. Meskipun tidak ada vitalitas, itu ada di seluruh lubang yang dalam. Siluet itu mati dan terdistorsi, dan Anda tidak dapat melihat apa itu. Tetapi samar-samar, tampaknya ada kelabang dan kalajengking beracun yang serupa, dan berbagai serangga monster besar. Meski hanya menebak, di reruntuhan Chongmen, 89 benar. Banyak serangga monster jatuh ke dalam lubang yang dalam di mana kepalanya tidak terlihat, dan disinilah mereka dapat melihat sisa-sisa tulang. Selama bertahun-tahun, saya takut tulangnya pun hilang. Tetapi menilai dari keseluruhan, sulit untuk menemukan yang lebih lemah dari dua roh iblis. Dan jika kedua roh iblis itu dilemparkan ke dalam lubang yang dalam, saya khawatir tidak akan ada gelombang. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik Chongmen, pria di Qingpao menarik napas dingin, dan sementara dia ketakutan untuk beberapa saat, dia tidak dapat menebak asal-usul dan peran dari lubang yang dalam ini. Qin Yichen tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Dia sudah cukup sakit kepala untuk berurusan dengan dua roh iblis. Dia bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya pemandangan jika cacing besar di lubang ini semuanya dibangkitkan. Tampaknya aliansi 10.000 monster yang asli tidak sederhana. Diam-diam, tetapi setelah melihat pria berjubah hijau untuk beberapa saat ragu-ragu, bagaimanapun juga, tidak menahan rasa ingin tahu. Mengangkat ujung jarinya, kekuatan abadi, jatuh ke lubang yang dalam. Ketika Qin Yichen melihat ini, meskipun lawan cukup waspada untuk menjelajahi jalan dengan kekuatan abadi terlebih dahulu, tapi untuk beberapa alasan, dia masih merasa sedikit canggung. Hai, sesaat kemudian, kekuatan abadi jatuh ke tanah tanpa gerakan apapun, dan segera ditutupi oleh kabut iblis yang naik dan tertelan. Jangan khawatir tentang dewa. Melihat ini, pria di Qingpao mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini, semua orang mendengar suara yang dalam di lubang yang dalam. Suara itu sangat lemah sehingga hampir tenggelam oleh kabut iblis yang melonjak. Jika Qin Yichen selalu waspada terhadap pergerakan di bawah, saya khawatir dia tidak akan menangkapnya. Suaranya renyah, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari cangkangnya. Tetapi di lingkungan ini, hampir membuat tubuh menggigil kedinginan, dan bahkan orang-orang di Qingpao tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tapi gerakan halus seperti itu keluar dari lubang yang luas ini, dan secara logis sulit untuk dideteksi. Tetapi semua orang memperhatikan bahwa sedikit cahaya kemasan tampaknya telah muncul dari cangkang mayat tertentu. Cahaya kemasan menyilaukan. Cukup menyilaukan dalam kabut iblis yang redup dan suram. Tetapi segera, dengan kipas sayap tipis, cahaya kemasan tampak lebih cemerlang, dan Qin Yichen gemetar ketika melihat ini, karena dia samar-samar melihat bahwa itu tampak seperti serangga emas yang bangun, seperti orang yang sedang tidur. Bangun dan menggeliat, gerakan sayap serangga itu. Ziyun, hati-hati, suara Qin Yichen sedikit bergetar. Meskipun cahaya kemasan ini cemerlang, namun sangat lemah. Itu seperti setetes air emas di lubang yang dalam ini. Tapi Qin Yichen tidak berani memiliki selir sedikit pun. Begitu banyak serangga monster telah direduksi menjadi mayat. Tetapi serangga emas ini masih hidup. Bagaimana mungkin itu biasa? Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa dengan sayap serangga aktif serangga emas, sedikit suara dibuat, dan lautan serangga di belakang mereka benar-benar mundur dengan cepat dan tidak lagi berkumpul di tubuh roh iblis. Dibandingkan dengan lubang yang dalam, gerakannya seperti sungai dan laut, dan suaranya luar biasa. Tanpa lautan serangga sebagai tubuh, dua roh iblis setengah kosong dan setengah nyata juga bergerak mundur, dan masih membawa tubuh mereka. Adegan anomali ini membuat pria Qingpao menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan Qin Yichen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Rambut dingin berdiri tegak. Lautan serangga ini tidak mungkin mundur dengan misteri yang tak terduga, dan penampakan kedua iblis itu lebih penuh. Itu terkagum-kagum, seolah-olah itu adalah kebangkitan seorang raja. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, dan menoleh dan melihat ke arah lubang yang dalam, yang membuat dua roh iblis begitu mengagumkan. Bisa dibayangkan serangga emas ini pasti tidak kecil. Hai, banyak pembangkit tenaga listrik ragu-ragu, dan bahkan secara tidak sadar surut. Namun, pada saat ini, mereka melihat cahaya kemasan perlahan naik, dan serangga emaslah yang mengepakkan sayap dan terbang dari lubang yang dalam. Serangga emas tidak terbang cepat, dan masih bergetar di udara, seolah-olah orang tidak tahu apa-apa ketika baru bangun. Namun, setiap kali serangga emas naik, lautan serangga surut, dan tubuh kedua roh iblis itu semakin tenggelam, bahkan gemetar tanpa sadar. Tampaknya sangat takut dengan serangga emas ini. Akhirnya, serangga emas itu terbang keluar dari lubang yang dalam, lalu terbang sebentar, untuk melihat segala sesuatu di depan mata. Apakah itu lautan serangga yang tak terhitung jumlahnya, atau dua binatang penjaga? Mereka seperti orang istana di depan mereka. Untuk beberapa alasan, Qin Yichen merasa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di depan serangga emas ini. Tapi direduksi menjadi semut sepele. Perlahan-lahan, serangga emas itu aktif. Qin Yichen memperhatikan bahwa serangga itu tidak besar,
dan saya khawatir serangga itu hanya memiliki setengah kepalan tangan. Namun dengan tubuhnya yang aktif, pancaran keemasannya semakin terang, seperti matahari keemasan yang terbit perlahan, dan pada akhirnya menyilaukan. Pada saat itu, apakah itu Qin Yichen atau pria King Pao? Rasa krisis dan ketakutan yang sangat kuat muncul di dalam hatinya. Ini, di laut kesadaran, suara Hong Lian lebih cemas dari sebelumnya. Nak, keluar dari sini. Qin Yichen terkejut. Pada saat ini, ketika dia melihat serangga terbang emas sedikit bersandar, setelah beberapa saat mengumpulkan kekuatan, terdengar teriakan udara kosong, yang sepertinya memecahkan gendang telinga. Ya. Qin Yichen hanya melihat cahaya keemasan lewat di depannya, dan terbang lurus ke arahnya dan Ziyun. Dan kecepatannya yang dahsyat membuatnya menghindari beberapa titik waktu. Hati tua. Serangga terbang emas tiba-tiba meledak, dan mengabaikan kerumunan sesaat sebelumnya. Dan saat berikutnya menukik masuk. Melihat bahwa saya tidak bisa bersembunyi, Ziyun berteriak dengan marah, dan pisau gigi macan tutul mengamuk. Pisau ini, dapat dikatakan bahwa kekuatannya berat dan kuat, dan memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan membuat wajah pria King Pao tiba-tiba berubah. Tapi kemudian, pria King Pao menikmati kemalangan orang lain, yang tampaknya sangat tidak bisa dianggap enteng dengan serangga terbang emas untuk berurusan dengan kedua bocah itu terlebih dahulu, dan dia senang melihat pertunjukan itu. Ya, Bang. Teknik pedang Ziyun juga sangat ganas. Ketika cahaya keemasan sudah dekat, gigi macan tutul baru saja jatuh, tetapi serangga terbang emas itu mengeluarkan suara api emas yang menjerit. Terlebih lagi, Qin Yichen tidak menyangka bahwa tubuh Golden Flying Insect hanya bergetar untuk beberapa saat, dan kemudian dia menyesuaikan diri di udara untuk pulih setelah beberapa saat mundur. Alih-alih terluka, dia juga melewati bahu Ziyun. Percikan cahaya darah. Qin Yichen tiba-tiba menoleh. Ziyun, kamu baik-baik saja. Sebelum suara keprihatinan terlambat, dia diinterupsi dengan menarik napas dingin. Qin Yichen menatap bahu Ziyun. Seluruh orang tampak pucat. Raut tak terhitung 9 kematian dan masih hidup. Panik yang kuat. Darah di bahu Ziyun adalah DC, dan serangga terbang emas baru saja melewatinya, dan memotong noda darah. Tidak. Bukan darah, tapi merobek sepotong daging dari bahu.